Selamat malam. Saya dan teman saya akan melakukan konseling, di mana saya berperan sebagai konselor dan dia sebagai konseli. Saya atas nama Maria Maboi, prodi bimbingan konseling semester 6, dan ini teman saya selaku konseli atas nama saya Murnia Setban, prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 4. Oke, kami akan melakukan konseling dan selamat. Salam Oni, apa kabar? Baik, apa sehat? Bagaimana Oni? Kuliah kamu lancar? Lancar, aman. Apakah dalam perkuliahan atau dalam kehidupan sehari-hari kamu mengalami kesulitan dalam aktivitas kamu atau dalam perkuliahan kamu? Ya, kalau persoalan dalam proses perkuliahan terkait dengan keberadaan di kampus, saya pikir tidak ada, karena memang kita mengikuti proses dengan baik sampai hari ini, dan semua dinamika proses pendidikan yang ada di sana boleh berjalan dengan baik. Tapi kalau soal-soal yang saya temui dalam proses secara khusus di luar daripada kampus memang ada. Apa itu? Boleh Oni ceritakan sedikit tentang masalah yang kamu hadapi? Ya, jadi memang ada banyak hal, tapi yang sangat menjadi persoalan penting yang hari ini menjadi persoalan penting yang saya alami itu hari ini semua memang kita semua rasakan bahwa semua serba canggih, semua digital hari ini, ilmu pengetahuan dan teknologi ini memang sangat berdampak dan mempengaruhi kita semua. Iya. Nah, kendala yang hari ini saya temui itu adalah bahwa saya itu kalau waktu masih kuliah dari semester 1 memang saya akui bahwa saya juga salah satu mahasiswa yang mau dibilang cukup aktif dalam proses perkuliahan. Iya. Tetapi sampai dengan akhir-akhir ini saya agak terhambat sedikit, karena memang pengaruh, tadi saya bilang bahwa pengaruh daripada ilmu pengetahuan teknologi itu, penggunaan handphone misalnya, itu kemudian menyita saya punya waktu sebagian besar. Memang saya tidak bermain game saya tidak bermain, tapi kemudian saya sangat kecanduan dengan bermain handphone, sehingga saya tidak ada pembagian memanage waktu dengan baik untuk bisa membagi, misalnya mau belajar atau mau mengerjakan sesuatu dalam kos, di luar kos, aktivitas lainnya, itu sangat dipengaruhi oleh handphone, karena saya tidak memanage waktu, tidak membagi waktu, membagi jadwal, sehingga masalah hari ini saya sangat diselimuti oleh pengaruh daripada teknologi itu sendiri. Jadi saya akhir-akhir ini merasa bahwa saya semangat belajar juga kurang, bahkan malam-malam juga harus duduk bermain handphone sampai jam larut malam, bangun pagi juga tidak memikirkan aktivitas apa yang harus dilakukan, tapi harus melihat terlebih dahulu daripada handphone. Dan hari ini saya akui bahwa itu sangat mempengaruhi, sehingga saya juga membutuhkan solusi yang baik yang kemudian harus saya dapatkan, dan itu menjadi tolak ukur untuk saya bisa mulai kembali membagi jadwal, karena saya juga kembali sadar bahwa ke depan kuliah itu dia akan semakin naik tingkat, itu semakin berat, sehingga kalau kemudian saya hanya tetap seperti ini dalam kondisi seperti ini, bagi saya akan gagal. Bukan gagal bahwa saya tidak akan menyelesaikan studi, tapi bagi saya bahwa percuma kalau kemudian saya punya keberadaan ini hanya seperti bahwa maksudnya teknologi itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, hari ini bagi saya juga ada pengaruh negatifnya, sehingga dengan pengaruh ini saya mungkin membutuhkan solusi yang baik yang kemudian membuat saya untuk boleh merubah cara berpikir ataupun cara menggunakan teknologi. Oke, jadi yang seperti kita ketahui bahwa teknologi saat ini sedang maju, dan termasuk handphone itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau kita salah menggunakan handphone, berarti aktivitas kita akan tertinggal. Seperti yang kamu ceritakan tadi,
Oleh sebab itu saya memiliki beberapa solusi, yaitu kamu harus membagi jadwal pekerjaan kamu, membuat manajemen waktu. Jadi kamu harus membagi waktu di mana jam belajar kamu harus bagi waktu dari jam sekian sampai sekian, terus pekerjaan kamu dan juga jam kamu dalam menggunakan handphone. Di sini kita tidak melarang bahwa kamu harus berhenti bermain handphone, tapi kamu harus membatasi. Kamu harus membatasi berarti kamu punya waktu-waktu tertentu untuk bermain handphone. Kalau misalkan kalau waktu luang terlalu banyak, berarti bukan hanya tertuju di handphone, tapi kamu bisa gunakan waktu-waktu luang itu untuk membaca buku atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen. Jadi itu solusi dari saya itu membuat manajemen waktu. Akhirnya supaya waktu bermain handphone, bekerja dan juga misalkan kepengen olahraga, berarti itu waktunya terbagi rapi sehingga kamu punya waktu untuk semua aktivitas kamu, seperti itu. Baik, jadi memang ternyata ada kawan baru kemudian ada solusi. Jadi saya sangat berterima kasih karena persoalan yang hari ini saya alami, kemudian saya mencoba mendapat 1 dan 2 solusi yang bagi saya bahwa itu juga tidak akan langsung kemudian harus karena saya terjerumus dalam pengaruh daripada handphone, bermain handphone terus-menerus ini, maka bagi saya untuk merubah sesuatu itu juga butuh proses. Sangat tidak mudah, ya. Tidak mudah, sehingga untuk merubah itu bagi saya itu membutuhkan waktu, tetapi bagi saya bahwa solusi ini bukan berarti membutuhkan waktu sehingga saya tidak akan lakukan, tapi saya akan berupaya sedikit demi sedikit untuk bisa kemudian dengan solusi-solusi baik yang sudah diberikan ini, saya berupaya untuk mencoba merubah satu persatu nih, melihat nih, membagi jadwal, memanage waktu. Kalau kemudian misalnya waktu luas, ya paling tidak kita jangan kemudian hanya karena waktu luang dan kemudian kita menggunakannya hanya untuk kepentingan bermain handphone, tapi ada ide atau pemikiran baru yang kemudian waktu ini kita mau pergunakan untuk apa. Jadi terima kasih untuk solusi-solusi baik yang sudah diberikan, dan saya akan berupaya untuk mencoba memulai satu persatu untuk kalau dapat saya bisa merubah langkah saya yang hari ini salah menjadi perlahan demi perlahan supaya saya bisa merubah. Jadi perubahan itu tidak perlu kita menunggu waktu, tapi selagi ada waktu kita menggunakan waktu itu untuk berubah. Jadi saya yakin kamu pasti bisa berubah. Kamu tidak hanya hidup untuk menghabiskan hari kamu dengan handphone, tapi saya percaya kedepannya kamu bisa membagi waktu kamu dengan baik. Karena terima kasih, karena memang ini hari ini saya baru kemudian terbuka. Ada orang bilang kalau bukan saya siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Ya ya terima kasih Oni buat waktunya, dan